Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Akbar Sribuana dengan NIM 85663369. Saya Rizky Dwi Putri dengan NIM 8566298823. Saya Yesi Anggun Putri dengan NIM 8566303112. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan kegiatan praktikum IPA DSD Modul 8, kegiatan belajar 1, kelistrikan. Untuk yang pertama, kami akan melakukan percobaan muatan arus listrik. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada modul sebagai panduan, yang kedua ada kain nilon, Dan yang ketiga ada kertas-kertas kecil, penggaris plastik, isolasi, dan bola pingpong. Kemudian di sini ada kain wol dan juga tas plastik. Gantung sebuah bola pingpong pada bagian pinggir meja dengan menggunakan benang dan isolasi. Kemudian, gosoklah tas plastik pada baju beberapa kali. Setelah beberapa saat, kemudian dekatkan pada bola pingpong dan kita amati apa yang terjadi. Seperti yang teman-teman bisa lihat, bola pingpong dan plastik saling tarik-menarik. Terlihat bola pingpong mendekat ke plastik. Kemudian yang kedua, kami akan menggosokkan penggaris plastik pada rambut selama beberapa kali. Kemudian nanti kami akan mendekatkan penggaris plastik ini pada potongan-potongan kertas kecil yang terletak di atas meja dan mengamati perubahan apa yang akan terjadi. Enggak banyak namanya. Diam kok tadi. Ya melekat itu tetap melekat itu aja, jadi naik lagi jalanin itu ya. Kita akan menggosok bola kiri dan kanan dengan kain wol. Kita dekatkan keduanya dan melihat kain wol dengan kain wol, hasilnya akan tarik menarik. Bola pingpongnya saling tarik menarik. Berikutnya kita akan menggosokkan kain wol dengan plastik dan melihat perubahan apa yang akan terjadi pada bola pingpong. Pak. Video kada? Untuk kain wol dengan plastik, bola pingpongnya saling tarik menarik. Selanjutnya gosokkan plastik dan plastik pada bola pingpong dan kita lihat perubahan apa yang akan terjadi. Untuk plastik dan plastik, hasilnya bola pingpong saling tolak menolak. Selanjutnya kami menggosokkan kain nilon dengan kain wol dan melihat perubahan apa yang akan terjadi pada bola pingpong. Jadilah. Ternyata pada nilon dan wol, bola pingpong saling tolak menolak. Selanjutnya gosokkan nilon dengan plastik. Jadilah. Hasilnya bola pingpong saling tarik menarik. Oke, terakhir kita gosokkan nilon dengan nilon. Bola pingpong saling tolak menolak. Berikutnya kami akan melakukan percobaan arus dan tegangan listrik. Yang pertama kami akan melakukan percobaan listrik. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada modul sebagai panduan praktikum. Yang kedua ada baterai 1,5 volt 3 buah. Kemudian ada tas plastik, ada kertas, ada isolasi, air garam, air keran, sendok perak, avometer, penghapus, mata pensil, kawat tembaga, Kabel. bola lampu 2,5 volt, kemudian kabel penjepit merah dan hitam. Untuk cara kerjanya adalah susunlah 3 buah baterai secara seri seperti pada video ini. Kemudian hubungkanlah kabel merah pada kutub positif seperti ini dan kabel hitam pada kutub negatif. Kemudian pada salah satu ujung kabel merah dan hitam, di sini kami memilih yang hitam. Kita pasang lampu 2,5 volt. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus dari kutub positif menuju kutub negatif.
Tetapi jika belum menyala, periksalah sebabnya. Besarnya arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dapat menggunakan ampermeter yang dipasang secara seri. Catat besarnya. Setelah menyusun rangkaian seperti yang terdapat pada di depan kami ini, kami akan meneliti hasil pengamatan terhadap jenis bahan. Yang pertama pada kawat besi. Di sini karena tidak ada kawat besi, kami menggunakan gunting besi. Kita lihat apakah lampu menyala atau tidak, dan kita lihat apakah gunting besi adalah konduktor atau bukan. Seperti yang teman-teman bisa lihat, lampu menyala. Ini menandakan bahwa gunting besi adalah konduktor atau pengantar listrik. Yang kedua, kami akan menguji kawat tembaga apakah lampu menyala atau tidak. Untuk kawat tembaga, ternyata lampunya juga menyala. Ini menandakan bahwa kawat tembaga adalah konduktor, dan untuk voltnya yaitu di 3 volt. Yang ketiga, kami akan menguji sendok perak apakah lampu menyala atau tidak, dan apakah sendok perak ini adalah konduktor atau bukan, serta berapa ampere ini voltnya. Untuk sendok perak, ternyata lampunya menyala, dan ternyata sendok perak adalah konduktor, dan voltnya berada di 3 volt. Yang keempat, kami akan menguji kayu apakah kayu adalah pengantar listrik yang baik atau bukan. Kita lihat lampunya menyala atau tidak. Ternyata pada bahan kayu lampunya tidak menyala. Ini menandakan kayu bukanlah konduktor dan tegangannya berada di 0 volt. Yang kelima, kami akan menguji karet penghapus, dan ternyata lampunya tidak menyala. Ini menandakan bahwa penghapus bukanlah konduktor dan tegangannya berada di 0 volt. Yang keenam, kami akan menguji grafit atau mata pensil dan melihat apakah lampunya menyala atau tidak. Ternyata ketika menggunakan grafit atau mata pensil, lampunya menyala. Ini menandakan bahwa mata pensil ini adalah konduktor dan tegangannya berada di 3 volt. Yang ketujuh, kami akan menguji kertas. Seperti yang teman-teman bisa lihat, lampunya tidak menyala. Ini menandakan bahwa kertas ini bukanlah konduktor dan tegangannya berada pada 0 volt. Yang kedelapan, kami akan menguji tas plastik apakah ia adalah konduktor atau bukan, dan kami akan melihat lampunya menyala atau tidak. Ternyata pada bahan tas plastik lampunya tidak menyala. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini menandakan bahwa kertas plastik bukanlah konduktor dan tegangannya berada pada 0 volt. Berikutnya, kami akan menguji air keran apakah lampunya menyala atau tidak. Ternyata pada air keran lampunya tidak menyala. Ini menandakan bahwa air keran bukanlah konduktor dan tegangannya berada pada 0,0 volt. Yang ke-10 atau yang terakhir, kami akan menguji air garam apakah lampunya menyala atau tidak. Ternyata pada air garam lampunya tetap menyala tetapi redup atau tidak terlalu terang. Ini menandakan bahwa air garam mengandung konduktor dan tegangannya berada pada 0,02 atau 0,3 volt. Yang pertama, buatlah rangkaian seperti yang terdapat pada video ini menggunakan satu buah baterai. Kita coba nyalakan dan lampunya tidak menyala. Dan tegangan listriknya adalah 0,0 volt. Dan buatlah rangkaian seperti yang terdapat pada video ini dengan menggunakan dua buah baterai. Sekarang kita akan mencoba menyalakan saklar. Menggunakan dua buah baterai ini, lampunya menyala tapi tidak terlalu terang. Selanjutnya kita akan menutup saklar. Dan setelah itu kita akan menyalakan saklar kembali. Kita lihat di sini apakah lampu tidak menyala atau menyala redup atau menyala terlebih terang atau menyala sangat terang. Dan menurut percobaan kami, di sini lampunya menyala lebih redup dari yang sebelumnya. Dan tegangannya berada pada 0,0 volt. Yang terakhir, kita akan melanjutkan dengan membuat rangkaian dengan menggunakan 3 buah baterai seperti ini. Dan kita akan mencoba menyalakan saklar.
Dengan menggunakan 3 buah baterai seperti ini, lampu menyala dengan sangat terang dan berada pada tegangan 0,02 volt. Kemudian kita akan mencoba mematikan saklar. Dan setelah itu kita akan menyalakan saklar kembali dan melihat bagaimana nyala lampunya. Setelah dimatikan dan dinyalakan kembali, lampu terlihat lebih redup daripada sebelumnya dan berada pada tegangan 0,02 volt. Yang pertama, buatlah rangkaian seperti yang terdapat pada video ini menggunakan 1 buah baterai. Kita coba nyalakan dan lampunya tidak menyala. Dan tegangan listriknya adalah 0,0 volt. Dan buatlah rangkaian seperti yang terdapat pada video ini dengan menggunakan 2 buah baterai. Sekarang kita akan mencoba menyalakan saklar. Menggunakan 2 buah baterai ini, lampunya menyala, tapi tidak terlalu terang. Selanjutnya kita akan menutup saklar. Dan setelah itu kita akan menyalakan saklar kembali. Kita lihat di sini apakah lampu tidak menyala atau menyala redup atau menyala terlebih terang atau menyala sangat terang. Dan menurut percobaan kami, di sini lampunya menyala lebih redup dari yang sebelumnya. Dan tegangannya berada pada 0,0 volt. Yang terakhir kita akan melanjutkan dengan membuat rangkaian dengan menggunakan 3 buah baterai seperti ini. Dan kita akan mencoba menyalakan saklar. Dengan menggunakan 3 buah baterai seperti ini, lampu menyala dengan sangat terang dan berada pada tegangan 0,02 volt. Kemudian kita akan mencoba mematikan saklar. Dan setelah itu kita akan menyalakan saklar kembali dan melihat bagaimana nyala lampunya. Setelah dimatikan dan dinyalakan kembali, lampu terlihat lebih redup daripada sebelumnya dan berada pada tegangan 0,02 volt. Alat dan bahannya ada 2 buah baterai dan dudukan, kawat tipis melingkar, saklar, termometer, pentol korek, kabel merah hitam, dan buku pengamatan. Di sini saya sudah menyusun alat dan bahannya. Pertama, saya akan menghidupkan atau mencetekkan dan saya akan mengamatinya selama 2 menit, dan setelah 2 menit saya sudah merasakan panas pada lilitan kawat tersebut. Lalu saya akan meletakkan pentol korek ke lilitan kawat tersebut, dan reaksi pada pentol korek di lilitan kawat, dia menimbulkan asap. Dan setelah itu saya akan mematikan saklarnya lagi, dan saya akan meletakkan ujung termometer pada lilitan kawat, dan setelah itu saya akan menulis skala yang ditunjukkan pada termometer tersebut. Setelah 2 menit, saya akan menghidupkan lagi saklar dan saya akan meletakkan termometer setelah saklar dihidupkan. Setelah 2 menit dan saya sudah letakkan termometernya tersebut, terjadi kenaikan suhu pada skala termometer yang tadinya cuma 20 derajat Celcius dan sekarang naik ke 35 derajat Celcius. Kesimpulannya, adanya kenaikan suhu pada saklar yang dihidupkan yang terjadi pada kawat atau besi yang melingkar.